Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kiara masyana mata karatash, kiara masyikiriata so. Rabaya sukuru dose, ya rabaya so, ya rabaya sukuru dose kiriata she, ya rabaya she, ya rabaya so, ya rabaya shikiriata sukuru dose. Ya rabaya se, ya rabata sakarata se, ya rabaya so, ya raya so. Engkau yang disanjung ya Tuhan, Engkau yang diagung-agungkan di tempat ini. Hanya nama-Mu di atas segala nama. Nama-Mu ada atas bangsa ini Tuhan. Dan nama-Mu biar ditinggikan di kota ini Tuhan. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Terima kasih untuk campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau biarkan terjadi dan Engkau izinkan terjadi. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah memberikan kami ujian yang jelek Tuhan. Tapi Engkau selalu memberikan apa yang tidak pernah kami bayangkan, itu yang Engkau sediakan. Kalau Engkau izinkan sekalipun, Engkau sudah tahu Tuhan kekuatan kami. Karena Engkau tidak pernah mencobai kami lebih dari kekuatan kami. Biar malam hari ini Engkau berbicara lebih lagi Tuhan. Turunkan hikmat, pengertian, ketajaman, pewahyuan yang dari Engkau. Sehingga setiap kami pulang tidak pernah sama lagi. Kami tangkap sesuatu yang ilahi. Kami tahu Tuhan, kami dimanapun masa kami ada, kami tahu Engkau beserta kami. Tapi justru Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, justru ada di masa seperti ini. Karena Engkau Allah kami yang ajaib. Tidak ada yang mustahil buat Engkau. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini hamba boleh ada di tempat ini. Engkau pimpin bibir mulut hamba untuk bicara seperti yang Kau mau. Bekerja dengan bebas Tuhan. Yang bukan dari Engkau kami tolak dalam nama Yesus. Beracaralah ya Bapakku, Rajaku, Tuhanku. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap terima berkat yang terbaik. Dan yang percaya berkata amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sudah lama ya gak ketemu. Kayaknya Januari waktu itu ya Pak. Ya, luar biasa. Siapa yang merasa apapun yang kita lewatin, Tuhan tetap ajaib. Saya merasa justru di hari-hari seperti ini, Tuhan itu bekerja luar biasa. Ya, karena Tuhan itu sungguh-sungguh ingin menyatakan kepada kita bahwa Dia Allah yang bertanggung jawab untuk segala sesuatu. Dia Allah yang sanggup mengubah yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Ya. Nah, hari-hari ini kami semua lagi pergi ke 34 provinsi. Kami lagi pergi
pemuritan, pergi ke gereja-gereja. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan bilang kita harus isi cawan. Salah satu isi cawan adalah pergi ke provinsi, doakan mereka, pemuritan buat mereka. Karena itu salah satu yang akan menahan semua bencana. Yang menahan semua virus. Dan yang lebih mengerikan lagi, sudah ada 750 juta nyamuk sedang dilepaskan. Dan nyamuk itu bawa virus yang lebih parah lagi daripada yang sekarang. Dikatakan, saya berharap semuanya sudah tahu, ini bukan virus. Kemarin saya panggilnya stupid, bukan COVID. Stupid si jelek gitu ya. Itu ya, dia cuma virus kecil. Karena mereka bilang begini, kalau virus yang selanjutnya mereka keluarkan, virus yang ini jadi kayak mainan anak-anak. Bayangin gak? Kalau virus ini mainan anak-anak, yang ini gak tahu kayak apa virusnya. Ya, kita tahu itu bocoran dari sebuah lab. Dan kita tahu kalau ada bocoran berarti ada virus yang disimpan. Karena ada bocoran ya. Kalau virus biasa yang di udara itu beda. Ya, jadi yuk Bapak Ibu, kita ada di masa ini. Saya melihat benar-benar justru orang yang berharap sama Tuhan akan melihat sungguh-sungguh keajaiban itu. Kami anak-anak yang penari gitu ya pada pergi keluar kota, pergi ke provinsi-provinsi, itu bisa bangkitin orang mati. Ajaib gak? Bisa bangkitin orang mati, bisa doa, bisa kemana-mana. Dan itu membuat orang semua nangis ketemu Tuhan. Hari-hari ini luar biasa. Jadi saya melihat jangan ada yang menjadi kecil hati. Jangan ada yang menjadi takut. Karena Tuhan beserta kita. Ya, walaupun masanya mungkin kita tidak bisa mengharapkan yang seperti kemarin. Yang dulu lagi tahun 2019 tuh gak ada lagi. Ya, kita tahu begitu masuk 2020 pertama adalah banjir di mana-mana. Betul gak? Waktu itu saya udah cerita, saya sendiri ngalami banjir. Tapi setelah itu kita lihat semua mengerikan. Hari-hari ini kita harus berdoa Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya, semua orang banyak yang gak punya kerjaan. Ya, bekerja pun karena company-nya perusahaannya tidak menghasilkan banyak karena banyak kendala. Akhirnya gajinya dipotong setengah. Setelah setengah itu akan lama-lama hilang kalau tidak hidup kembali perusahaannya. Tapi anak-anak Tuhan yang berharap sama Tuhan, itu pasti ada jalan keluar. Contohnya aja ya Bapak Ibu, teman saya senang cerita ini karena dia itu cuma iseng-iseng doang gitu ya. Jadi dia ini di luar negeri. Dia biasanya tuh jahitin bulu domba. Bulu domba untuk souvenir. Bikin sepatu lah, bikin tas lah, bikin macam-macam gitu. Sudah lama dia tidak buat itu. Nah, satu hari dia lagi nyapu. Dan dia bilang gini, aduh sendalku nih yang dipakai kan kalau di luar negeri itu kan ada yang buat winter ya. Buat winter kan buat anget gitu. Dia bilang gini, ini sepatuku ini spesial. Tapi ini udah gak enak nih. Aku ini udah lama tidak jahit lagi. Kalau aku minta uang sama anakku, kayaknya gak enak deh, karena sepatuku cukup mahal. Terus dia bilang begini, aduh udahlah, Tuhan nanti aja ya kapan-kapan kalau dapat berkat. Bapak Ibu cuma ngomong begitu loh. Tapi dia ini orangnya rajin, konselingin orang, cerita tentang Tuhan di mana-mana. Terus tahu-tahu besokannya ada yang nelpon dia. Seorang nenek-nenek bule, dia telepon begini, kamu masih bisa jahit gak? Bisa, kenapa kata dia? Saya ini udah beli beberapa bulan yang lalu, itu 50 sepatu buat lansia. Tapi saya lihat ini sepatu ada yang salah jahitannya. Tolong kamu betulin bisa gak? Kata dia gitu. Dia bawa aja ke sini katanya. Begitu dia bawa, dia jahit, begitu dia beresin, terus gak lama, udah beres semua, dia cepat sekali kerjanya, emang dari dulu kerjanya cepat sekali. Dan akhirnya orangnya bilang gini, wah bagus banget ya udah sampai di packaging, udah semuanya udah bagus banget. Ini berapa saya bayar katanya? Ya kalau saya kan per jamnya itu $50 kata dia gitu. Kalau saya dengan jahit semuanya, dengan packaging semuanya kira-kira 7 jam. Jadi 7 kali 50, $350, betul gak? Orangnya bilang gini, enggak saya mau bayar 1.000. Loh kok 1.000? Saya bilangnya 350. Enggak, saya mau bayar kamu punya keahlian, expertise.
Dia bilang, karena nggak semua orang bisa betulin sepatu itu seperti ini yang enak banget gitu. Akhirnya dia bilang gini, ajaib, ini berkat orang bilang 350, kenapa dia mau bayar 1000, ngotot lagi. Nenek ngotot bule lagi ya. Udah pokoknya saya datang bawa kasih 1000 nih, saya mau ambil barang katanya. Dia bilang luar biasa Tuhan, ini benar-benar berkat datang sendiri ya. Terus dia bilang gini, ya udah jadi saya bisa bagi orang, saya bisa bayar perpuluhan, bayar macam-macam, malah bisa beli sepatu saya. Kalau nggak salah sepatunya 500 lebih atau 550, saya lupa deh, saya ingat. Tapi dia bilang gini, luar biasa ya Tuhan. Jadi dia diam di rumah, dia cuma nyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, terus dia cuma ngurusin apa di rumah dan kadang-kadang ada tamu konseling, ada segala macam, tapi dia bisa seperti itu. Saya bilang gini, itulah masanya. Seperti ini kita lihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ya, nah hari ini saya diminta untuk pengajaran, jadi bukan khotbah. Jadi saya pakai slide, ya karena pengajaran. Siapa yang pernah lihat saya di Zoom? Nah ya ada juga ya. Saya kalau di Zoom tuh udah pasti 2 jam lebih. Itu soalnya pengajaran, itu mintanya pengajaran. Jadi tapi lama-lama sekarang memang ada Zoom tuh enak. Bisa ke seluruh dunia. Tapi saya kemarin diminta sama daerah, saya suruh ngajar 4 jam. Aduh 4 jam aja kepala saya pusing. Kenapa? Karena nggak lihat Bapak Ibu begini. Kalau lihat Bapak Ibu begini semangat. Cuma lihat kalau di Zoom itu cuma lihat apa? Komputer aja saya ngomong-ngomong sendiri. Saya nggak lihat orang, saya ngomong-ngomong sendiri aja. Itu ya 2 jam setengah itu tuh udah penuh. Apalagi 4 jam. Jadi saya bilang gini, aduh saya bilang gini. Ini kalau saya dimintain sama salah satu daerah, ayo kelas GGB katanya. Nanti ya saya pikirin dulu ya. Ternyata saya bilang baru 4 jam aja saya udah nyet. Karena yang kita hadapi adalah langsung layar. Itu kan sinar ya. Betul, udah gitu ngomong sendiri, kalau ngomong sendiri tuh gak ada tenaga balik, gak ada energi balik, gak bisa lihat orang gimana responnya seperti itu. Tapi tetap kita bersyukur untuk segala sesuatu, karena saya kalau sambil ngajar bisa dari Amerika, dari Eropa, dari mana-mana ikut Zoom. Biasanya kan dulu enggak ya, tapi cuma karena ada Zoom, kadang-kadang khotbah tidak bisa diulang, karena sudah ada di Zoom ya. Oke. Nah Bapak Ibu, judulnya hari ini adalah perubahan sebuah bangsa lewat hidup Anda. Lewat hidup Bapak Ibu, lewat hidup saya. Mau gak kita menjadi orang yang punya pengaruh untuk perubahan sebuah bangsa? Ya, oke. Di dalam sebuah bangsa ada keluarga kita, betul gak? Ada kita, ya, ada semua orang-orang yang kita cintai. Bangsaku sembuh. Kita tahu kita mencintai Indonesia. Kita mau bangsa ini sembuh. Ya, dan dikatakan kuasa pengampunan membuka pintu spiritual blessing, berkat ilahi. Ya, jadi ada kuasa dalam pengampunan. Ya, jadi kita akan lihat lagi. Nah, di sini dikatakan Lukas 23 ayat 34, dikatakan Yesus melepaskan pengampunan sehingga terjadi pendamaian. Yang tadinya panas ribut, terjadi pendamaian. Karena dikatakan Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Pakaiannya lagi diundi loh. Harusnya kalau orang biasa sakit hati, betul gak? Ini kok benar-benar ya gak menghormati. Tapi dia selalu bilang gini, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Siapa di sini Bapak Ibu yang pernah ngalami dalam hidup kita? Ada orang nyakitin kita, tapi kita ingat ini, kita bisa ngomong gini, ampuni dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Walaupun itu sakit di sini, tapi kita bisa ngomong itu akan memulihkan banyak hal, karena kita bisa contohin Tuhan Yesus. Lanjut, ya, di sini kan dikatakan yang kedua, ya, bangsaku sembuh, kesembuhan tubuh, jiwa, roh membawa kita kembali kepada kodrat ilahi. Ya, roh, tubuh, jiwa, ya. Oke. Dikatakan Matius 9 ayat 35 mengatakan Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Karena di ayatnya dikatakan demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
Jadi Tuhan Yesus itu kerjanya adalah dia keliling kemana-mana untuk menyembuhkan. Tapi kuncinya mengampuni. Kenapa kita harus ngampuni, minta bangsa ini sembuh? Bapak Ibu lihat gak sih kalau di bangsa ini? Sering pemerintahan apapun dikomplain semuanya. Betul gak? Selalu ada celaknya. Baru belum 100 hari aja udah dicela. Untuk jadi pemimpin di bangsa ini gak gampang loh. Udah kacau balau semuanya, tapi setiap kali jadi pemimpin pasti dicela. Nah makanya kita ini mesti dari diri kita, apapun yang terjadi kita mau mengampuni. Supaya Tuhan Yesus bisa mengampuni. Ya, membuat pendamaian. Oke, lanjut. Nah, dikatakan Amsal 14 ayat 34, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Ya. Jadi kita ini hari-hari ini kita menyatakan kebenaran dan dikatakan bangsa kita perlu disembuhkan dari semua dosa. Waktu pengampunan dilepaskan ya, selubung kegelapan itu bisa dicabut. Bapak Ibu kita tahu bangsa kita dari dulu zaman dulu pohon pun disembah. Ya, banyak macam-macam disembah, batu disembah ya. Itu yang membuat kadang-kadang ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengikuti. Ya dari dulu. Seperti ada macam-macam ya. Jadi kita akan mengerti bahwa kita sebenarnya makhluk mulia yang seharusnya hidup secara adikodrati. Artinya supranatural. Kita kalau ikut Tuhan ya. Makanya gini, di bangsa ini gak ikut Tuhan aja kan banyak dukun ya. Dia tahu dia bisa punya kemampuan ke dunia lain kalau di luar itu, di TV ya. Jadi kita sendiri sebetulnya kalau mereka aja bisa ke adikodrati yang lain, ke supranatural yang lain, kita juga sebetulnya sebagai anak Tuhan, itu punya kemampuan itu. Kita bisa lihat orang sembuh, orang tangannya bisa muncul lagi, ya. Orang kita tahu bahwa ada paru-paru orang udah rusak bisa disembuhkan karena malaikat bisa bawa dari surga. Bisa macam-macam. Sebetulnya itu sudah ada. Cuma tinggal kita ini mau nggak lakukan jadi pelaku ya, nanti pada masanya akan terjadi ya. Oke. Mungkin nanti selanjutnya bisa lebih jelas. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang satu adalah kita mesti gini. Hari-hari ini siapa yang sakit hati sama siapapun? Mau nggak mulainya dari kita? Ampuni orang itu. Katakan, kalau bisa ketemu bilang aku mengampuni. Bapak Ibu saya sudah ngalamin. Bagaimana melepaskan pengampunan itu. Itu membuat pendamaian banyak hal. Saya melihat dalam hidup saya, ya, walaupun mau itu teman, kadang-kadang gini, saya ini cepat, saya kemana-mana itu menjadi kepala bukan ekor. Jadi pastinya kalau kita cepat naiknya, banyak yang iri, betul gak? Kalau udah iri ngomongnya macam-macam, ngomongnya bukan yang benar, betul gak? Sakit gak? Sakit sebetulnya. Tapi saya memilih untuk mengampuni. Sejak saya kenal Tuhan, Tuhan bilang gini, kalau engkau tidak bisa mengampuni, maka Bapa di surga tidak bisa mengampuni. Ya, Bapak Ibu, tadi saya lupa perkenalkan, saya tidak datang sendiri. Hari ini saya datang dengan Nancy yang tadi nari di sini. Ya, nanti mungkin beberapa juga pernah dengar, ya dia khotbah. Nanti saya ajak dia untuk khotbah bareng. Karena sering kali kalau dia sempet, saya khotbah bareng sama dia. Ya nanti diajarin, jangan pikir dia seperti anak kecil, ya dia punya klinik dan dia juga guru, ya dan juga penari intinya Mahanaim, ya oke. Nah jadi satu yang kita mesti kerjain adalah jangan tunggu orang lain yang mengampuni kita, tapi biar kita mengampuni dulu. Kita akan lihat bangsa kita sembuh, ya oke lanjut. Nah saya mau kasih contoh, seorang Joyce Meyer. Itu hamba Tuhan terkenal ya di seluruh dunia. Semua orang pernah dengar Joyce Meyer. Dia sering banyak di TV. Yang pertama hidup dia dilecehkan ayahnya sendiri sejak dia muda. Itu bertahun-tahun. Mamanya tahu, tapi mamanya takut banget sama bapaknya. Jadi gak bisa ngapa-ngapain. Dan itu sakitnya luar biasa. Sampai akhirnya dia ketemu Tuhan Yesus. Satu hari papanya minta dia datang. Bapaknya minta ampun baru mengakui. Dulunya merasa gak ada apa-apa. Itu minta diampuni. Begitu dia diampuni, dia bilang begitu dia sama bapaknya udah, mamanya dia sudah beres. Tuhan itu bawa lagi ke langkah selanjutnya. Ada lagi nih, kamu mau gak
beliin mereka rumah. Karena dia udah jadi hamba Tuhan. Belikan mereka rumah, rawat mereka sampai mereka pulang ke surga. Dan itu sampai mereka pulang ke surga, dia beresin itu. Itu gak mudah. Tapi kuasanya apa? Setelah dia itu menang di tingkat pribadi. Secara pribadi dia ini menang. Dia diberkati Tuhan. Jadi hamba Tuhan, dia dipakai Tuhan. Ya, dia menyembuhkan banyak orang karena banyak orang sebetulnya itu dilecehkan bapaknya sendiri. Saya ini punya yatim piatu. Saya mimpin lah di rumah Mahanaim, ada rumah Shalom. Saya ini sering ketemu. Ada satu diperkosa bapaknya sendiri. Sampai anaknya ada. Itu pun begitu udah selesai. Dia kalau ketemu bapaknya dia kabur. Karena apa? Mau diperkosa terus. Saya bilang manusia itu kayak binatang ya. Tapi gak mau bertobat itu bapaknya. Saya tahu rasanya sakit. Saya ketemuin dia, saya layanin dia, saya bilang gini. Gak mudah. Tapi seorang Josh Meyer, dia ngampuni. Dia menang secara pribadi. Sampai akhirnya ketika dia menang di tingkat pribadi, dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia hamba Tuhan yang dipakai di TV, dia dipakai di mana-mana, dia bahkan dikenal, dia adalah hamba Tuhan senior. Yang hidupnya itu luka sebetulnya. Tapi hasilnya jadi bagus. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, lakukan yang terbaik bersama Tuhan. Maka kita akan jadi channelnya Tuhan. Kita akan jadi alatnya Tuhan untuk bangsa-bangsa, untuk dunia ini melihat bahwa ada Allah yang hidup. Ya, lanjut. Nah, untuk menang di tingkat pribadi, ya, kita akan pemetaan diri dan terima DNA ilahi. Karena hari-hari ini kita ini begini, asalnya kita diciptakan tof, unggul, yaitu Kejadian 1 ayat 31. Bahwa kita diciptakan sangat unggul, tof, bahasa Ibraninya. Tapi iblis merusak itu dengan latar belakang kita. Dengan hidup kita yang dari kecil atau kadang-kadang kalau hidup dalam latar belakang bagus kan gak masalah. Tapi kalau ini punya ayah yang nanti ayahnya meninggal, dapat ayah tiri, juga sama nanti ibunya dengan kemiskinan dan semuanya. Itu yang membuat kecewa di hati. Dan itu kerjaan iblis. Ya, nah jadi kita ini kenapa mesti pemetaan diri? Saya mau tanya dulu, ini udah sering kita ngomongin pemetaan diri. Tapi kalau sebelum saya masuk ke DNA, kalau nggak ngomongin pemetaan diri itu bingung. Saya kasih singkat nanti, pemetaan diri itu apa aja. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu ya, siapa yang sudah pernah metain diri? Jangan bukan cuma denger ya, sampai metain diri. Sana ini bukan gini, Bapak Ibu saya berharap jangan cuma denger di sini, pulang gak diapa-apain. Ini gak ada terjadi apa-apa. Kalau Bapak Ibu nanti setelah dengar ini, cari tahu tentang diri kita dan kita putusin. Putusin, nah kita akan lihat Tuhan itu buka jalan. Ya, Tuhan akan kembalikan semua janji Dia kepada dalam hidup kita. Ya, siapa yang pernah dengar ya pemetaan diri? Oh nggak banyak, cuma pengerja ya. Oh malah si kecil angkat tangan ya. Jadi di sini belum ya. Jadi karena pantesan saya tanya terus, Tuhan bilang gini, harus diajarin dulu. Soalnya kalau enggak nanti mau ngomongin DNA ilahi bingung. Ya oke, kayak orang gini ya, kalau ke satu tempat harus pemetaan kan, ini ada apa, ada apa. Nah kita mau tahu dulu, kita ini ada apa ya di dalam hidup kita yang kok selama ini gak bisa naik seperti yang kita mau. Bapak Ibu saya tanya lagi, siapa yang selama ini sudah dapat janji dari Tuhan? Tapi sampai hari ini engkau merasa, engkau terseok-seok untuk melihat Tuhan bekerja dengan janji kita. Ada yang angkat tangan? Ada. Atau semuanya sudah janjinya digenapi? Ya saya tanya dulu, siapa yang janjinya belum digenapi? Oh ya, saya termasuk ya. Atau gak ada yang punya janji? Ada janji Tuhan ya. Jadi kita, semua orang pasti ada pemetaan diri itu pasti ada yang mesti diberesin. Karena iblis emang kerjanya merusak. Ya, oke. Lanjut. Nah, kenapa kita pemetaan diri terima DNA ilahi hari ini? Karena kita mau berbuah. Ya, apalagi di putaran terakhir. Sudah dengar kan putaran terakhir. Kita ini harus berbuah. Orang yang tidak berbuah nanti dipotong sama Tuhan, betul gak? Ya, kita gak bisa kalau gak berbuah. Untuk kita bisa diangkat, kita ini perlu berbuah. Ya, lanjut. Kita perlu finish strong. Ya,
Finish strong itu menyelesaikan dengan kuat di putaran terakhir untuk supaya kita sembuh, bangsa kita sembuh. Ya, oke lanjut. Nah, Matius 7 ayat 16 sampai 17, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nggak bisa pohon tidak baik menghasilkan buah yang baik, nggak bisa. Ya, jadi kita tahu bahwa dari mana buahnya dan kita mau putusin. Saya nggak tahu, mungkin ada nih orangnya yang dari kakeknya, kakek ke atas lagi buyut. Itu kalau mati itu meninggalnya umur 50. 50 meninggal pasti sakitnya apa? Sama, sakit jantung mendadak. Yang tadinya nggak tahu sakit jantung mendadak meninggal. Pernah dengar nggak? Itu turun ke bawah, ke bawah, ke bawah. Kalau nggak diputusin itu bisa terus kena. Kita harus tahu kalau udah memang itu ada keturunan kita di atas, kita harus putuskan, bilang selesai. Karena darah Yesus sudah tebus kita, ya. Oke. Nah sekarang berkat dapat diturunkan, betul gak? Kita kan selalu begini, berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, betul gak? Dan 12 suku itu turun ya. Lalu dari Daud ke Salomo, betul gak ya? Lalu Lois, Yudike dan Timotius itu ya, seperti kalau baca firman ya. Lalu sudahkah kita terima semua berkat? Kita sudah nikmati belum saat ini? Bahwa rasanya udah kayak surga, kita udah lihat Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Bener-bener bukan cuma ya hidup begini-begini aja, memang gak punya masalah besar, tapi hidupnya begini-begini aja. Enggak begitu yang Tuhan janjikan. Tuhan janjikan adalah hidup yang penuh ya, penuh sukacita, yang penuh kelimpahan. Ketika kita butuh pasti ada. Kita lihat keajaiban. Ya, kita lihat keajaiban selalu sama Tuhan. Ya, siapa yang mau? Ya, kita mau. Ya, kita dengerin dan kita mau ya. Jadi itu. Oke. Sebaliknya, ya kenapa? Kita perlu pemetaan diri supaya kita tahu yang salah tuh di mana. Yang salah tuh di mana? Karena gini, berkat bisa turun, kutuk juga bisa turun. Ya, nanti kita belajari lagi. Oke. Nah, perbuatan daging. Di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, ya. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, kalau yang lakukan ini tidak dapat. Tapi sering-sering bukan karena keinginan seorang, betul gak? Itu kayak sudah dapat dari atas. Ada orang begini, nggak bisa nahan kemarahan. Dia udah coba, dia udah tahu dia nggak boleh marah. Kalau marah itu berkat itu lewat terus. Kenapa? Karena berkat sudah dibuka Tuhan. Begitu dia ketemu sama pelanggannya, dia marah-marah terus, pelanggannya kabur. Jadi nggak jadi melulu, ya. Nah itu, padahal dia bilang gini, aku udah tahu nggak boleh marah, tapi kenapa ya refleksnya selalu marah? Itu ada kutuk. Ya, karena kenapa seperti itu? Ya, ada lagi orang yang bisnisnya, kalau setiap kali dia lakukan bisnis itu pertama bagus, sudah mau sampai puncak, nggak jadi. Ada teman saya, dia selalu bisa menangin tender, nanti udah sampai terakhir, dibohongin orang. Terus begitu. Itu ada kutuk hutang, kutuk kegagalan, ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau seperti perbuatan daging, tapi ada buah roh. Lanjut. Buah roh dikatakan Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Siapa yang pernah begini? Aku pengen tuh 99 buah rohnya. Udah jarang orang tuh gak mikirin buah roh, mikirnya karunia roh aja. Saya ingat banget, waktu saya punya karunia roh. Saya ingat banget sama Pak Petrus Agung dengan Pak Yusak Cipto. Waktu itu saya tajam-tajamnya dan gak banyak melihat. Gak banyak yang seperti itu. Dia bilang gini, Irin, yang penting buah roh ya. Jangan cuma fokus karunia roh. Karena begitu kamu cuma fokus karunia roh, tidak punya buah roh, orang malah mundur.
Maksudnya begini, dapat dari Tuhannya benar. Tapi karakter kita tidak mencerminkan Tuhan. Dan kadang-kadang kita menafsirkannya salah. Jadi orang mundur dari Tuhan bukan mendekat. Jadi dia bilang penting buat roh. Sampai saya coba Tuhan kejar Tuhan yang mana yang salah di sini. Ya, oke. Nanti bisa di rumah ya ini. Nah sekarang kita pemetaan dirinya. Mulainya adalah data kelahiran kita. Ya, yang pertama arti nama. Ini misalnya nih ya, orang namanya Maria. Di sini ada yang namanya Maria? Enggak ada? Oh ya, oh ada ya Mak. Nah Bu, kalau Maria itu artinya kesedihan. Nah kalau orang namanya Maria, ayo doa sama Tuhan. Kalau misalnya gini, saya punya teman. Saya bilang gini, Mar, namamu itu namanya kesedihan. Kalau kamu tiap hari dipanggil hai sedih, kan ya sedih terus gitu ya. Kamu mau gak ganti gak gitu. Ada yang lain, ada yang satu nggak mau ganti. Namaku ini katanya. Terus yang lain mau ganti aja. Ya terserah resikonya sendiri. Karena kita kan udah dibukakan. Ya gitu. Jadi kalau misalnya kalau Maria itu digantinya Maryam. Maryam itu masih bukan kesedihan namanya. Ya, pokoknya ya masing-masing jangan merasa bersalah juga ya Bapak Ibu ya. Kalau udah ini nanti tinggal didoakan namanya siapa. Ya. Oke. Nanti ada nama nih. Misalnya namanya Iren nih. Ini nama Iren aja saya pakaikan nama saya. Namanya Damai. Kelihatannya damai enak ya? Enggak. Bukan enak ya enak, saya bersyukurlah sama Tuhan. Tapi kemana-mana saya pasti di tengah-tengah orang lagi berselisih. Karena orang ribut pasti saya datang, si Damai datang. Saya mesti beresin orang berselisih. Itu dari saya kecil. Orang kalau ribut datangnya ke Iren. Saya bingung nanti ya tetangga saya lah, teman saya. Itu yang datang ke saya itu kakak-kakaknya malah semuanya. Curhat. Habis curhat gak boleh ngomong-ngomong ya. Itu capek loh kalau ya. Curhat orang, kita cuma di dalam tuh. Saya itu orangnya jujur banget. Jadi saya gak ngomong-ngomong sama siapa-siapa. Kayaknya pegangin orang punya persoalan banyak banget pusing. Kalau mau cerita takut salah. Saya bilang gini, ampun ya kenapa saya dicurhatin ke semua orang. Loh ternyata nama saya Damai. Iya kan, kalau damai ya namanya ya terus bagaimana-mana. Tapi sekarang saya pakailah, saya bilang gini, saya kemana saja saya bawa damai ya. Ada shalom, saya mesti shalom. Jadi kalau saya ini lagi mau kesel, bukannya saya gak bisa marah loh. Saya begitu mau marah, ada shalom, ada shalom. Ada shalom Iren, shalom. Jehovah shalom ada di sini. Dalam nama Yesus shalom. Itu lebih gampang ya. Oke. Nah terus tanggal kelahiran, kadang-kadang tanggal kelahiran ya Bapak Ibu, kita itu lahir misalnya gini, siapa yang lahir tanggal lahir sama dengan Hitler? Nah Hitler itu kan peminasa ya, kita mesti putusin tuh, nggak boleh sama kayak Hitler. Ya seperti itu, lalu zodiak ya bintang, siapa yang masih baca bintang? Saya berharap jangan baca bintang ya, bintang Yesus saja ya. Oke, terus sama kue pang, tahu orang kue pang? Dari kecil kalau sakit-sakitan kan suka dikasih tuh ya, ke kelontek apa dikasih ke orang lain tuh. Nah itu kayak gitu-gitu mesti diputusin hubungan dengan orang-orang ini. Nah terus kotak kelahiran. Kadang-kadang kotak kelahiran begini ya Bapak Ibu. Kalau di kotak kelahirannya banyak sihir. Itu dia mesti putusin hubungan itu. Karena teman saya dari kecil, dia itu dilahirkan di sebuah kota dan dia dari kecil dibesarkan oleh seorang inang pengasuh. Dan inang pengasuh itu merangkap penyihir. Jadi kalau jam 12 malam, ini namanya masih kecil, dibawa ke pantai, dia lagi pesugihan. Dan itu benar-benar terjadi waktu dia dibaptis, itu kalau nggak lihat sendiri nggak percaya. Ini bisa keluar, maaf ya kayak ingus dari sini tanpa ada bolongnya. Ternyata itu air yang dia minum, dikasih minum sejak kecil. Ya, nah terus peristiwa-peristiwa pada tanggal bulan lahir. Nah ada yang misalnya begini, ada peristiwa sebuah negara itu habis-habisan pembantaian. Ternyata itu tanggal lahir kita gitu. Nah itu mesti diputusin, jangan bawa malapetaka yang seperti itu ya. Hidup kita di mana-mana, pokoknya yang jelek kita putusin, yang bagus kita terima. Makanya kita harus petain. Kalau kita nggak pemetaan kan kita nggak tahu ya. Nah terus orang-orang yang lahir pada tanggal tahun lahir. Kadang-kadang misalnya gini, saya pernah
Ada yang namanya Iren, katanya Ratu Iren di Rusia. Tapi ratunya kejam. Waduh, saya putus-putusin. Namanya Iren tapi ratunya kejam. Saya putus-putusin ya. Oke, next. Sekarang ini ini kalau ada yang mau foto ini ya, ini adalah sumbernya. Kalau Bapak Ibu mau cari arti namaku ya di sini ya, bisa dari Wikipedia, dari Baby Names di Google ya, dari Shake Notes, dari Paul Sodowski, ada Google Meaning of Name. Jadi kita ini canggih banget sekarang kan ya, ada macam-macam browsing, kita bisa cari tahu tentang nama dan tanggal lahir kita. Ya, lanjut. Nah, latar belakang keluarga. Pertama, penyembahan berhala. Apakah keluarga kita penyembah berhala? Kadang-kadang ada yang kakeknya di atasnya itu dukun. Nah itu pasti suka ngikut. Dia kalau dengar suara aja, 3 suara. Suara Tuhan, suara diri dia sama suara iblis. Itu dia kecampur aduk. Antara suara Tuhan sama suara iblis. Karena dia kakeknya di atas itu adalah dukun. Ya nanti lihat penglihatan suka kecampur. Nah itu mesti diputusin supaya murni ya. Terus perjanjian dengan kuasa gelap, jimat-jimat. Kan ada ya keluarga yang buah jimatnya di setiap kamar. Ada jimat, ada yang jimatnya pakai kantong. Ya, ada jimatnya pakai kalung. Ada macam-macam kan ya, saya cuma taunya itu. Saya nggak tahu, banyak jimat. Kita kalau ada, kita ini bisa kena kutuk. Lebih baik kita beresin. Seperti itu ya. Oke, terus ilmu gaib, kemampuan nenek moyang. Lanjut, pernah kena guna-guna, kerasukan. Nah itu semua kita cari tahu ya. Sakit penyakit, mati muda, kecelakaan, cacat, gila, kelemahan fisik, kemiskinan, kegagalan, perceraian, hutang, mati muda. Ya, Isabel. Nah kalau seorang ibu dominan ya, itu kadang-kadang dia punya roh Isabel. Nah itu bisa turun ke anaknya. Kita mesti putusin itu. Ya. Oke, terus hubungan dengan orang lain, anak dan lain sebagainya. Ada gini, kadang-kadang ada orang misalnya ibunya sangat dominan. Nah dia lahirin anaknya ini nggak pernah bisa buat keputusan. Karena ibunya pasti yang membuat keputusan buat dia. Karena kalau dia buat keputusan selalu dimarahin. Sampai ibunya sudah meninggal, dia sudah menikah dan dia sudah punya suami dan punya anak, dia nggak bisa buat keputusan. Sampai dia dibukakan, dia putusin, baru dia berani mulai latihan buat keputusan ya. Kemampuan kerja usaha, ada kan yang begini ya, nggak bisa kerja, cuma bisa ngomong. Tapi kalau suruh kerja, kacau. Ya itu seperti nurunin latar belakang keluarga ya. Yang salah begini. Kalau ada latar belakang keluarga nggak bisa kerja, justru kita ini kalau mau sembuh, kita putusin semuanya itu dan kita minta orang lain ajarin kita kerja. Jangan kita gini, ya udah Tuhan, mesti otomatis Tuhan kasih saya. Nggak bisa. Kita harus pergi ke orang yang bisa ngajarin kita kerja. Karena kita ini punya histori, punya sejarah dari keluarga yang nggak bisa kerja. Kita harus belajar kerja. Ya, terus hutang darah, pembunuhan, nabrak orang mati. Nah, ada ini teman saya pacarnya waktu itu selalu kenabrak kemana-mana, itu nabrak orang meninggal, sampai kabur melulu. Kamu ada apa sih gitu, ada kutuk apa sih sebetulnya? Ternyata ada pernah bapaknya sendiri, pernah nabrak orang, tapi kabur lari. Itu tetap kena hukumnya, kutuk itu turun. Ini bukan cuma dari bapak ke bawah ya, itu bisa 6 turunan, 6 level ya, 6 tingkat, bisa 7 tingkat. Ya, oke. Ini latar belakangnya. Sekarang ketergantungan, keterikatan. Kita mau tahu kita ada punya ketergantungan nggak? Misalnya nih, rokok, alkohol, narkoba. Kita ini satu keluarga tuh seperti itu misalnya, tapi kita nggak bisa lepas dari rokok. Nah, kita harus putusin. Ya, lalu pornografi, onani ya, seks bebas ya, lalu homo, lesbi, biseksual. Ada orang kan gini ya, di keluarga itu ada homonya, nanti ke bawah begitu. Ya, nah terus biasanya gini, mesti tahu sebabnya kenapa. Setahu saya anak yang tertolak, biasanya cenderung bisa jadi homo atau lesbi. Ya, oke. Lalu
banci ya, waria, orientasinya seks yang berbeda. Bela diri, tarian, yoga, ajaran New Age, Reiki. Orang pikir kalau ajaran Reiki ya nanti diajari gini, kita nyembahnya ke Bapak kok. Bapak mana namanya? Pokoknya Bapak katanya. Saya bilang bapaknya siapa namanya? Bapak saya namanya Yesus. Kalau kamu gak bisa sebut Yesus itu bukan Bapak. Ya, sekarang ini kan kita tahu banyak ajaran yang nyerempet ya. Nah, terus tradisi, gereja setan, penyembahan Maria dan lain-lain dan rakus. Ini semua ketergantungan, keterikatan kita dengan sesuatu. Kita pelajari ada apa. Nanti kita beresin misalnya ya, karena ini nggak bisa prakteknya hari ini, tapi saya ajarin. Kalau misalnya ada nanti bisa sama-sama diberesin, misalnya dibakar sama-sama gitu. Tapi semuanya udah pelajarin sendiri ya. Oke, lanjut. Sekarang kita mau trauma. Karena kan ada orang trauma ya, kejadian yang membuat dia ketakutan ya, membuat dia trauma. Nah, tertolak, aborsi. Orang kalau diaborsi itu tertolak ya. Lalu kurang perhatian, kekerasan, pelecehan seksual, peristiwa menyakitkan, perceraian orang tua, broken home, pengharapan tentang jenis kelamin. Nah, ada orang dari kecil itu diharapkan anak laki, yang keluar perempuan. Akhirnya jadi tomboy. Karena yang diharapkan dia laki-laki, itu harus diberesin. Sama orang tuanya bahwa minta ampun karena waktu itu mengharapkan yang laki. Ya yang seperti itu. Itu percaya nggak percaya itu memang terjadi. Ya. Nah terus perlakuan yang berbeda, ditinggal kadang-kadang ditinggal, misalnya gini ya, trauma ini ya, ada teman saya, dari kecil orang tuanya meninggal, dari kecil orang tua udah meninggal, jadi dia dititipin dari satu saudara ke saudara lain lagi, dia merasa ini gak ada yang inginin dia, jadi dari rumah ini tahu-tahu suruh pindah ke rumah lain, nanti suruh pindah lagi, bayangin gak, seorang anak besarnya, dengan saudara-saudaranya tapi dipindah-pindah kayak barang. Jadi dia itu keras hidupnya. Kenapa? Karena tidak merasa disayang. Ya, lanjut. Kalau itu trauma. Sekarang oke. Sekarang terkait dengan tempat tinggal kita. Ya. Nah, rumah, benda-benda tempat pijakan. Kenapa sih? Bapak Ibu, kalau di daerah timur tuh banyak ini. Rumah termasuk gereja, ya terima kasih, itu di depannya ada kuburan. Kuburan pendeta awal. Ya, nanti ada lagi nih di kota lain. Kalau orang meninggal, kuburnya di rumah sendiri. Jadi ada teman saya, papanya dikubur di rumah dia sendiri. Jadi ada tanahnya dibuka, dikubur di dalam. Selalu udaranya nggak enak, kata dia. Ya lagi pada udara enak ya, itu ada kuburan di bawah, panas. Ngerti ya? Jadi itu ya kayak gitu-gitu kalau kita nggak tahu, itu kita nggak ngerti kenapa ya hidupnya kok jadi begini. Terus bau nggak sehat gitu. Ya jadi kita nih harus cari tahu itu semua kalau tempat tinggal ya. Lalu lingkungan rumah, bisa aja gini. Dia di lingkungan, dia ini baik-baik. Ya, tapi dia di lingkungan semua ada kuburan, ada garis keras. Nah, dia mesti ngapain? Dia kan nggak bisa bongkarin kuburan, betul nggak? Kalau dia nggak pindah ya dia harus apa? Tiap kali dia mesti efes damim, bikin sebuah batas, nggak boleh lewat sini. Ya, dia buat itu, dan itu tidak ada yang bisa ganggu dia kecuali dia lupa. Ini bukan jimat ya, tapi ini kepercayaan iman kita. Semakin kan gini ya, semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita mau diberkati Tuhan, iblis itu cari gara-gara nggak? Selalu cari gara-gara. Jadi kita ini mesti rajin juga bikin. Pokoknya saya buat lingkaran, ada malaikat semua jagain rumah saya, tidak ada yang bisa kena. Ya itu melatih iman, ya. Dan tapi itu kalau bersama Tuhan pasti ada jalan keluar ya. Lalu kota kelahiran, Bapak Ibu tadi saya udah bilang, kota kelahirannya misalnya gini, di kota ini banyak kemiskinan. Kalau nggak kita putuskan, kita kena kutuk kemiskinan. Selalu kayak miskin ya, miskinnya bukan cuma di jasmani, miskin rohani, miskin jiwani ya, miskin di jiwa tuh miskin. Jadi kemiskinan itu bisa mengikut karena kita ada di kota itu. Ya. Nah terus tempat-tempat yang pernah diperangin. Nah ada pernah gini,
kadang-kadang ya ini kan terkait dengan tempat tinggal dan tempat kita pergi. Ada beberapa orang teman saya, dia pernah pergi ke daerah misalnya dia pernah pergi ke Pakistan ya, tahu Pakistan. Lalu di situ menyembah berhala, betul nggak? Menyembah Hindu ya, menyembah Hindu. Lalu ada sekali dia mau dikasih cincin. Dia nggak mau, dia udah bilang nggak mau cincinnya, nggak mau cincinnya. Tapi kalau iblis itu kan pengen kejar bintang ya, pengen kejar orang-orang yang dipakai Tuhan. Jadi begitu mau pulang dia langsung gini, tangannya diambil aja, kan dia udah bilang nggak mau, pokoknya pakai aja. Itu sebetulnya bukan manusia, tapi itu spirit yang kejar. Nah begitu pulang saya bilang beresin, semuanya beresin. Kenapa dia bisa kejar? Buka celah di mana? Ngerti ya? Jadi terus ada kadang-kadang kita mesti tahu begini. Ada penari. Dia lagi mau foto kan pakai baju tarian, baju penari nih. Terus mendadak si orang Pakistan ini bilang begini, boleh nggak kita foto gantian jubah? Kan orang Pakistan pakai jubah tuh yang panjang ya, yang kalau dia pakai celana panjang tapi dia pakai yang jubah ini. Kalau dia masih Hindu ya, Pakistan yang udah bertobat beda ya. Ini Pakistan yang masih Hindu gitu. Dan itu ya udah dah, cuma foto doang kan ya. Dia ganti. Bapak Ibu pulang itu dia ngeheng. Sejak ganti jubah itu, tahu ngeheng? Pikirannya kayak linglung gitu. Enggak bisa tajam. Kenapa? Jubah ini ada artinya. Kalau kita dipasih jubah sama Tuhan. Para penari punya jubah. Kalau engkau punya apalagi jubah panggilan, jubah apa, itu punya arti. Kalau kita pakai orang lain punya berarti kita dijubai sama spirit yang lain. Nah itu mesti hati-hati ya. Ini kalau kita pernah ngalamin itu terkait dengan tempat tinggal atau tempat-tempat pernah kita datengin, kita mesti putuskan. Makanya setiap kali kita pergi kemanapun kita harus hilangkan jejak ya. Harus putuskan jejak, mereka tidak boleh ngikut kita. Jadi setiap kali kita doa di mana kita bilang gini, dalam nama Yesus minta malaikat semua buang ke jurang maut dan tidak bisa keluar dalam nama Yesus. Dan tidak ada tuntutan balik, tidak ada serangan balik. Ya, jadi mereka tidak ini. Kalau gitu jangan perang aja. Kalau kita nggak perang, kita makin ditutupin makin kita nggak tahu. Ya, karena kita di sekitarnya gitu ya. Perangnya doa. Yang penting kita doa dan kita minta ditutup bungkus ya. Lalu lanjut. Nah, ini akar-akar lama. Ya, ini kalau pemetaan diri ini salah satu beberapa faktornya. Cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar terhadap segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Betul gak? Orang kalau udah cinta uang ya, apapun dia kerjakan demi uang. Dia kerjakan, dia menjual diri atau dia menjual ego, menjual semua namanya segala macam hanya demi uang misalnya ya. Makanya dikatakan kalau orang yang cinta uang dia itu akan menyimpang dari iman ya, dan dia itu menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka ya. Kan Tuhan itu sampai nyamain dirinya jangan pernah nyembah saya atau nyembah mamon, betul nggak bisa nyembah sama-sama ya. Oke. Lalu kepahitan, jangan pernah simpen kepahitan. Lebih baik kita ampuni, apalagi di putaran terakhir. Ini jangan simpan kepahitan. Mau orang itu salahnya mau kayak apapun, dari kecil nyiksa kita nggak masalah. Itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kita mau mengampuni. Jangan sampai pahit itu ya nggak enak. Kita tahu ya orang sakit kanker itu karena pahit. Bapak Ibu pernah lihat orang sakit kanker kayak apa? Saya punya teman, walaupun dia ujungnya bertobat, tapi tadinya kedar. Dia sakit kanker karena dia sakit hati dengan suami. Saya melihat kalau saya ngajar sama dia. Dia bilang gini, dia suka begini wajahnya gini, nyet gitu. Kayak orang sakit tahu gak ya? Nyet. Saya kalau lihat dia, saya ikut sakit. Aduh, saya bilang gini, saya tahu kan dia lagi sakit, jadi kayak orang tahan sakit gitu. Saya bilang gini, aduh Tuhan, udah deh tidur aja berdua, jangan ikut-ikut ngajar, saya bilang gitu. Tapi semangatnya kalau dia ngajar. Nah kalau di kamar, kadang sama-sama perempuan kan, dia bilang gini, lihat deh kankerku. Ternyata Bapak Ibu, mengerikan. Maaf ya, di sini nih kayak ada sebuah pohon dengan akar. Itu nyedot. Tahu pohon
yang seperti itu akarnya tuh, kemana-mana itu seperti itu. Saya sampai gini, kok bisa gitu ya Mbak? Mbak ampuni Mbak, itu benar-benar, itu seperti kalau orang sakit pahitan gitu tuh, seperti itu. Sampai bisa kankernya kayak seperti itu. Jadi jangan di putaran terakhir lepaskan kepahitan itu. Ampuni kerjaan kita ya. Nah terus ketertolakan tidak aman. Contohnya Saul. Saul itu seorang raja. Tapi dia tidak pernah beresin ketertolakan dia. Tidak pernah beresin. Jadi dia begitu Daud dibilang ya bahwa oh kalau Saul mah cuma mengalahkan beribu-ribu. Kalau Daud berlaksa-laksa itu aja udah membuat dia marah dan ketakutan. Dan dia jadikan Daud buronan. Padahal dia ini punya destiny besar loh. Tapi dia gak pernah beresin ketidakamanan dia. Karena dia merasa tertolak ya. Lalu tidak percaya. Kita sering kan ya bilang percaya tapi kita gak percaya, betul gak? Nah kita mendingan belajar sama orang yang begini. Ampuni Tuhan aku yang tidak percaya. Tolong Tuhan supaya aku percaya. Ini otakku yang sering jalan. Kalau kita analisa kita nggak percaya, betul nggak? Kita bilang Tuhan tolongin aku yang tidak percaya, ya seperti itu. Oke, nah sekarang darah Yesus tidak cukup, kita kan udah dibaptis. Nah dikatakan ya di dalam Mazmur 129 ayat 4 Tuhan itu adil, Ia memotong tali-tali orang fasik. Tuhan memotong tali-tali orang fasik atau perbudakan. Nah Bapak Ibu, kita begitu lahir dari ibu kita, ini pusar kita gabungan sama pusar ibu bukan? Betul ya? Kita kan dapat makanan dari ibu lewat pusar. Betul nggak? Begitu dipotong baru ini. Nah jadi sebetulnya begitu kita mau putusin tali itu, kita harus pegang pusar kita. Ya dan Bapak Ibu kalau melahirkan jangan pernah nanam pusar. Jangan pernah nanam pusar anak bayi. Banyak orang itu masih tradisi ditanam. Nggak perlu, apalagi ditanam depan rumah. Udah nggak perlu, itu urusannya udah nggak ada. Dibuang aja. Ya, terus pusar. Makanya setiap kali kalau kita mau berputuskan, kita pegang tali pusar ini. Tuhan aku putuskan dalam nama Yesus. Tidak ada hubungan lagi dengan turunan-turunan, hubungan yang jelek. Ya, semua yang jelek, kelemahan-kelemahannya tidak turun ke saya. Aku terimanya yang baik. Dan aku tersambung dengan karena juga Tuhan Yesus. Karena dia sudah bayar lunas semua hidup kita, dosa kita ya. Lalu di alam roh kadang masih ada tali-tali ikatan nenek moyang masa lalu. Kita gak sadar, kayak tadi pagi tuh kami lagi ibadah. Orang datang cuma dipegang sama Bu In, boom jatuh. Itu karena masih ada ikatan dengan nenek moyang. Jadi saya bilang ayo ngomong dilepas itu. Baru bisa lepas. Ya. Nah, tali-tali ini menjadi jembatan masuknya kuasa gelap ke keturunan di bawah. Ya, tali-tali ini. Jadi kita harus putusin supaya tidak lagi turun ke bawah. Jangan begini, saya udah tua. Loh, putusin semua, kalau bisa anak-anak semua diputusin semua supaya enggak lagi turun ke bawah, ya. Lalu, contohnya ketika Daud bertobat, dosanya diampuni tapi tetap ada hukuman kan? Kita tahu begitu Daud berzina, hukumannya apa? Anaknya mati, betul gak? Kedua, Absalom anaknya sendiri berontak, betul gak? Tetap hukuman ada, walaupun diampuni. Tapi kalau bisa tutup di situ aja, nggak turun lagi ke bawahnya lagi, ya. Nah lanjut, dasar setelah kita dapetin tuh semua pemetaan ya, kita beresin kita masukin dasar yang baru. Kasih, Efesus 3 ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Karena Tuhan itu kasih. Makanya kita harus hidup dengan kasih ya. Oke, lalu yang kedua, dasar yang baru adalah iman. Ibrani 11 tentang iman. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan yang belum kita lihat, betul gak? Kalau kita begini, tanggal 27 saya akan terima gaji. Saya mesti beriman, gak perlu beriman. Betul gak? Orang udah tahu gajinya tanggal 27 pasti turun. Itu gak pakai iman lagi. Iman adalah sesuatu yang kita harapkan tapi kita belum terima. Nah itu iman. Kita percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tetap percaya. Siapa yang punya masalah, katakan sama Tuhan. Sama iblis bilang gini,
Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap percaya. Masalah keuanganku selesai. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku percaya Tuhan buat Tuhan kecil. Bilang sama iblis, ini kecil. Ya, aku percaya. Tinggal tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus kuberesin? Ada akar apa? Ada yang mana yang belum kuberesin? Ya, jadi ada begini. Orangnya cinta Tuhan, udah memberi, udah apa, udah kerjain semuanya. Tapi dia heran, kenapa ya? Kenapa aku ini mesti belum beres-beres dengan masalah hutangnya? Ternyata Bapak Ibu, dia itu ada satu dendam sama pamannya. Waktu dia kecil, miskin. Pamannya itu sering ngeledekin tentang papanya. Jadi setiap kali pamannya datang, lihat wajahnya aja dia udah sakit hati. Karena selalu ngecek gini, dari jauh gini. Bapakmu itu loh, gitu ya. Terus jadi dia itu udah minder dan dendam. Ternyata jadinya dia nggak beres-beres gitu. Karena apa? Pamannya itu memang apa? Punya hutang banyak. Jadi dia marah ngomongin pamannya itu, malah dia jadi yang nggak beres-beres. Ngerti ya Bapak Ibu? Jadi dia harus beresin itu, baru dia bisa lihat, oh kok beres ya ternyata. Ya, lalu hubungan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau orang yang punya hubungan dengan Tuhan, ya kita jangan begini, hubungan sama Tuhan juga cuma hari Minggu. Itu gak kuat, betul gak? Kalau kita berhubungan cuma di persekutuan, gak bisa. Kayak orang makan obat. Kalau makan obat kan biasanya sehari 3 kali, betul gak? Kalau sekali sembuh gak? Nggak kuat, nggak tepat. Ya, kadang-kadang ada takarannya. Dapat ikut Tuhan juga jangan cuma seminggu sekali. Hubungan dengan Tuhan sampai ke intim. Bagaimana intimnya Bu? Ya kalau kita libatkan Tuhan selalu dalam hidup kita dan kita selalu cari Tuhan, percaya deh setiap orang sebetulnya. Ya pasti ketemu Tuhan. Cuma kadang-kadang kita maunya cara kita sendiri. Yang pasti ya saya udah ajarin semua orang dan saya ngalami sendiri. Bangun pagi hari, sebelum jam 5, cari Tuhan. 2, baca firman. Ngerti gak ngerti, baca. Jangan cuma bacanya pengen begini, oh baca Yohanes enak, baca Markus, enggak. Bacanya itu dari depan, dari Kejadian sampai Wahyu. Dan itu diulang, ngerti gak ngerti dibaca, cari Tuhan. Percaya deh, Tuhan itu bisa bukain banyak hal. Saya sudah lihat itu, gak pernah Tuhan kecewakan. Ya, nah terus jangan cuma pendengar Bapak Ibu, jadi pelaku firman. Karena kalau kita jadi pendengar, kita gak bisa jadi kesaksian. Dan kita gak ngalami Tuhan yang ajaib. Tapi jadilah pelaku firman. Sehingga kita membangun rumah di atas batu karang. Karena dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Ya, bahwa dikatakan kalau dia melakukan bukan cuma mendengar. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini sebuah dasar yang kuat adalah firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Kita baca dari Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Kalau kita pernah dengar ya bahwa apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Kalau dia udah diusir nih keluar dari hidup kita, dia cari tempat lain. Begitu dia cari tempat lain dan karena ia tidak mendapatinya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Dia kembali lagi ke orang itu, dia pengen lihat. Begitu dia balik, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Enggak ada isi yang lain. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Artinya apa? Bersih teratur, nggak ada firman. Nggak ada apa-apa, emang udah dibersihin. Tapi nggak diisi apa-apa, nggak diisi firman. Itu dia akan datang lagi, bukan cuma sendiri Bapak Ibu. Dia sendiri plus 7 roh jahat. Dia tambah lagi 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Bapak Ibu pernah lihat gak? Ada orang dilepaskan tapi gak sungguh-sungguh
nggak pernah baca firman, nggak pernah cari Tuhan, akhirnya dia bisa lebih jahat. Dia kelakuannya lebih mengerikan daripada sebelumnya. Karena firman yang mengatakan. Jadi kalau orang mau bertobat, ya lebih baik jangan tanggung-tanggung. Jangan bertobat nanti pergi lagi, bertobat pergi lagi. Enggak beres-beres malah dikejar iblis. Tambahin 7 roh lebih jahat. Ya lanjut. Nah bangun manusia roh yang kuat di sini Bapak Ibu adalah baca firman, omongin jiwa. Omongin jiwa begini. Kalau dulunya ya sering misalnya gini. Saya kan pernah ajarin gini ya. Manusia itu kan terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Kalau rohnya baru bertobat aja, jiwanya belum. Itu gak bisa orang cepat bertobat langsung. Karena jiwanya jiwa masih lama. Dia harus disiramin dengan firman. Begitu dia disiramin firman, dia dengar firman. Dia mulai satu-satu diberesin Tuhan. Apalagi Ibrani 4 ayat 12 mengatakan firman itu seperti pedang ya yang akan memisahkan antara jiwa dengan roh. Ya, jadi kita ini harus isi firman supaya kita cara pembudian, pikiran kita, cara kita berpikir itu diperbarui. Supaya kita bisa ngerti tentang Tuhan lebih lagi. Karena enggak kita jadi bulan-bulanan iblis. Ya, oke. Jadi kita harus baca firman, ngomongin jiwa misalnya gini. Jiwanya tadinya segini, suka iri. Suka depres. Kalau dia suka depres, tahu ya suka stres. Dia bilang gini, iblis, Tuhan sudah tebus dosaku. Gak usah engkau terus salahkan aku dakwa. Ingat ya, iblis itu sukanya mendakwa. Bilang begini, udah Tuhan sudah lupakan semua kesalahanku, jadi engkau pergi. Kan kadang-kadang ya iblis begini, kita udah bertobat, kita pelayanan. Nanti iblis bilang gini, kamu gak layak. Kamu dulu dosanya begini-begini, padahal Tuhan sudah ngampuni dan melupakan. Tapi dia seringnya mendakwa. Makanya kita harus ngomongin dalam nama Yesus, ngomongin jiwa. Terus bilang gini, Iren, udah beres. Sudah beres. Sudah beres, Tuhan sudah mengampuni engkau. Punya rasa aman. Ya, jadi jangan terus dikejar-kejar itu. Lalu kita pengakuan, deklarasikan, kita banyak deklarasi ya. Siapa yang suka deklarasi di sini? Pasti rohnya kuat. Deklarasi pokoknya deklarasi sampai belajar juga deklarasi sendiri. Ya pertama kita bacain semua tuh deklarasi. Aduh kalau deklarasi ya kayaknya 2-3 jam aja gak cukup. Saya lihat ada teman-teman saya ya kalau pergi ke luar kota. Ya ampun dia ngomongin deklarasi aja 50 menit. Saya bilang ajaib, semua dideklarasikan kayaknya, semua. Saya bilang bagus. Udah bacain, saya cuma ikut aja kalau dia baca, dia bilang gini, sekalian aja keluarin suara, saya jadi amin. Jadi saya amin gitu ya, gitu, seperti itu. Jadi terus pujian dan penyembahan, kita begitu pujian penyembahan. Iblis itu nggak bisa deket, apalagi kita keluarnya dengan I love you Lord. Keluar kita mencintai, itu iblis mundur. Ya, lalu kita sangkal diri, bahasa roh, nah sangkal diri yang gak enak ya Bapak Ibu. Sangkal diri atau sangkal emosi, betul gak? Kalau, aduh Bu begini ya Bu, bukan saya mau marah tapi orangnya bikin saya marah. Loh emangnya begitu? Gak mungkin ada marah sendiri ya, karena gitu. Kalau kita mau gini ya Bapak Ibu, kalau begitu kita pengen gak marah, pasti datang orang yang bikin kita marah, percaya. Begitu kita gak mau iri, datang orang yang membuat kita iri. Ya seperti itu ya. Oke. Lalu kita bahasa roh. Siapa yang belum bahasa roh? Semua udah berbahasa roh. Ya kalau rindu nanti datang ya. Kita doakan. Lalu bergaul dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman yang saling menguatkan. Jadi jangan begini Bapak Ibu. Udah tahu imannya kurang kuat. Tapi mainnya sama orang yang tidak percaya sama Tuhan. Ya makin mundur lah. Bukan makin kuat ya, makin mundur ya. Lalu Bapak Ibu sekarang ini kan lagi, aduh hati-hati ya. Artinya gini, banyak iblis ini mengejar orang-orang yang tadinya orang pernah cinta Tuhan dan ini, itu dikejar sampai kecewa. Nah kalau kita nggak kuat-kuat, deket-deket, ini kita bisa kena. Jadi kalau kita mau deket, boleh, tapi setiap dia ngomong apa mesti dibantah. Dibantahnya nggak perlu berantem gitu ya, cuma begini, aku rasa nggak bener gitu ya, dalam aku rasa nggak bener gitu, itu aja udah, nggak usah bantah-bantahan, tapi jangan diem, begitu diem itu namanya setuju ya, itu bahaya. Lalu
Efesus 6 ayat 10 mengatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah senjata-senjata peperangan rohani. Bapak Ibu, kalau kita tahu ya bahwa gini, kenapa kalau kita nih sebagian kan pakai bajunya pakai profetik ya. Nah, kenapa? Karena di Kalimantan ada orang pengikut Ratu Selatan. Dia datang ke sebuah gereja dan dia disuruh iblis. Ini kalau orang pengikut begini nih, walaupun udah bertobatan, tapi kalau belum lepas, ini yang ngikut dia itu malaikat jatuh banyak banget di depan. Dia bawanya puluhan ribu. Dia bawa ya. Terus dia bisa buat gereja itu dari banyak jemaatnya tinggal 10. Waktu dia bertobat bener ya, dia bertobat, dia bilang begini, saya paling takut kalau orang udah pakai baju yang kayak itu tuh. Baju yang profetik itu ada senjatanya. Itu seperti apa? Karena imannya kita. Bapak Ibu, sejujurnya kalau Bapak Ibu beli batik di luar, kan ada gambar macam-macam. Kalau belajarin ada batik itu artinya ada. Kita bisa tahu-tahu di jubah apa gitu ya, itu milik si setan. Ya jadi kalau kita kadang-kadang, Bu tapi saya nggak pakai baju profetik. Ya pokoknya kita begini, kalau misalnya ada dipakai, kalau nggak ada kita pakai perlengkapan senjata rohani, kita pakai perisai iman ya. Kita pakai ketopong keselamatan. Ada kan di Efesus ya. Kita pakai baju zirah keadilan. Kita pakai pedang roh ya. Tapi dengan iman kita bicara itu setiap pagi kita pakai perlengkapan senjata Allah. Oke. Lalu itu ya, itu bangun manusia. Nah langkah-langkahnya pertama Bapak Ibu. Kita harus bertobat dulu. Ya, yang kedua, putuskan secara pribadi lewat tari pusar yang tadi saya katakan. Yang ketiga, pelepasan. Kalau misalnya memang ada gangguannya, kita minta pelepasan. Tapi Bapak Ibu, kalau baca firman ya. Bapak Ibu kan pernah kenal Pak Luki ya. Pak Luki itu papanya itu ajaib. Ya mungkin pasti udah pernah kesaksian. Papanya Bapak Luki itu juga main kuasa gelap ya. Dan juga banyak istrinya juga banyak gitu anaknya mana. Tapi Pak Luki dari kecil suka baca firman. Jadi nggak mirip sama sekali kayak bapaknya. Bapak Luki mau luar biasa itu ya. Kita sampai kadang-kadang aduh ada orang baik banget gitu ya. Ada orang sabar. Kalau ngomong juga nenangin gitu ya. Beda banget sama bapaknya. Kenapa? Karena dia isinya firman terus. Malah dia sebetulnya seperti kon-kon Darsi. Kalau saya lupa firman, Luk firman ini mana ya Luk? Dia bisa pokoknya tahu semua lah, pokoknya kerjanya baca firman terus. Ya, artinya gini, kalau kita baca firman terus, itu pelan-pelan bersih. Ya, lalu pentahiran. Nah saya kan dulu sering ya ngadain pentahiran. Pentahiran itu lepasin kutuk, ikatan, lepasin ikatan roh-roh yang lain yang dari nenek moyang ya, lalu kutuk, lalu iniquity itu gini, ada di DNA kita ya, itu ada kelemahan-kelemahan seperti karakter ya, seperti kelemahan-kelemahan kalau dia mulai lemah dia berdosa gitu ya, dia mulai menonton pornografi seperti itu namanya ada yang hal-hal yang seperti ikatan iniquity. Nah terus ada lagi sakit penyakit, kita ini enggak jangan percaya dan jangan setuju bahwa ada sakit penyakit yang pasti nurunin ke kita. Stop. Papa mama saya meninggal karena diabetes. Waktu papa saya di rumah sakit, kan mesti penyuluhan. Waktu penyuluhan saya yang datang. Langsung pembukaannya baru berapa menit udah pembukaannya begini. Ini penyakit turunan. Saya enggak begini, oh turunan ya, enggak. Saya langsung gini, dalam nama Yesus tidak pernah turun ke saya. Karena sudah dibayar lunas oleh Tuhanku, Yesus Kristus Tuhan. Jadi setiap kali saya ngomongin, enggak pernah turun ke saya. Dan sampai hari ini saya sehat. Saya kalau hitung aja ya cuma 90. Ya, tapi jangan begini. Oh enggak bakal kena. Terus setiap hari saya minumnya apa? Sirup, es teh manis. Itu namanya mencobai Tuhan. Akhirnya ngerti ya, itu kan di DNA. Kalau saya percaya saya enggak akan kena. Ya, oke.
Seperti jadi nggak ada sakit penyakit yang turunan ya. Oke, terus kita mesti inner healing, pemulihan luka batin, bereskan ke kota atau titik akar. Nah ada orang, saya dengar ceritanya gini. Dia ini rasa udah beres. Tapi Tuhan bilang gini, balik ke kotamu. Ngapain Tuhan? Aku kan udah gak kenapa-napa. Pergi ke kotamu. Dia balik ke rumah dia yang lama. Terus ngapain? Kamu diajari tentang bahwa tidak percaya akan baptisan. Tidak percaya bahkan baptisan selama apa gitu. Itu dari keluarganya semua. Dia bilang gini, putuskan kata Tuhan. Kalau engkau tidak putuskan, itu tetap ada di kotakmu kadang-kadang. Terus dia pergi, dia taat. Ya, pokoknya dengar-dengaran sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh pergi, ya pergi. Ya, oke. Lalu ada yang Tuhan suruh ganti nama. Contohnya dari Swastika menjadi Elika. Bapak Ibu, saya pergi ke Kalimantan juga nih. Saya lagi cerita begini, terus dia bilang gini, Bu, emang mesti ganti nama? Emang kenapa? Saya bilang gitu. Saya udah dikasih sama orang tua namanya begini. Namamu siapa? Saya lupa ya nama dia, pokoknya Bejo apa-apa gitu ya. Terus bahasa Kalimantan apa, pokoknya bahasanya itu adalah gagal artinya. Terus dia bilang gini, terus saya mau tanya, kamu sekarang udah berhasil belum? Belum. Ya namanya doa lagi. Kalau nama itu setiap hari kita tanya, panggil gini ya, si gagal, si gagal. Jadi gagal gak? Kan jadi gagal, betul gak? Begini aja ya Bapak Ibu, ada 2 tanaman. Kalau satu tanaman, setiap pagi kita bilang gini, kamu berbuah ya, kamu berbuah banyak supaya saya bisa menikmati. Itu pasti berbuah. Tapi yang gini-gini, Allah kamu mati, kering kerontang, kamu gak pernah berbuah, memang jelek kamu. Ini berbuah gak? Pasti gak berbuah, karena udah dikutukin, betul gak? Jadi kita ini mesti tahu nama, kita gak usah ganti nama di akte. Nggak usah ganti nama, semua dokumen repot. Sebutan aja. Malah lebih seru lagi. Saya punya temen, ya ampun saya kenal dia 7 tahun, udah ganti nama 4 kali. Saya bilang ini sebetulnya namanya yang mana sih? Gonta ganti. Tapi setiap kali dia ganti nama, dia bagus banget tekadnya begini. Setiap kali bilang gini, enggak nama saya udah ganti. Dia kalau nggak mau ladenin. Oh dia udah umum pengumuman semua orang. Ganti nama gitu ya. Dia bilang ini tekadnya bagus tapi jangan gonta-ganti terus. Dia bilang ini udah terakhir ya, jangan ganti-ganti lagi. Kita jadi bingung. Yang mana namamu sebenarnya ya. Oke. Jadi kita perlu nama ganti itu untuk orang bicarakan ke kita seperti kita bicara tentang tanaman itu. Oke, next. Nah, sekarang saya mau kasih ke Nancy. Setelah kita tahu sebuah pemetaan diri, DNA. Nah, karena beliau juga ahlinya otak. Ya maksudnya dia punya brain therapy dan dia bisa ceritakan lebih dari itu tentang dia suka banget dengan sebuah tentang DNA dan semuanya. Biar Nancy bisa jelaskan lebih lagi tentang DNA ilahi. Bapak Ibu karena hari ini pengajaran lebih lama ya. Ya. Siap? Apa ada yang mau pulang? Siap, oke. Mari Nancy. Shalom. Salam kenal. Pertama kali saya ke Tegal. Saya anaknya Coach Iren, apakah saya mirip? Mata beliau belum, mata saya imut. Dalamnya mirip, luarnya nggak mirip ya saudara. Oke, hari ini saya melanjutkan apa yang tadi beliau sampaikan. Saya berdoa kita semua bisa mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita, amin. Amin yang semangat Bapak Ibu, amin. Oke, agak lapar ya, iya agak lapar, nggak apa-apa, tapi tetap semangat ya. Oke, boleh next, oh udah, thank you. DNA ilahi. Jadi yang pertama, tadi coach bicara tentang memutuskan kutuk. Kenapa kita itu perlu memutuskan kutuk? Ikatan-ikatan itu sebenarnya berasal dari mana? Nah saya ini sejak dibukakan sama Tuhan dan pemimpin Ibu ini tuh bicara tentang DNA ilahi, itu membuat saya penasaran. Sebenarnya apa yang ada di dalam DNA seseorang? Ya, saya sekolah psikologi, tapi saya ini orang yang sangat menyukai setiap kali ada orang yang bisa menggabungkan antara apa yang Firman katakan dengan ilmu pengetahuan.
Dan ternyata semua yang semakin saya pelajari, semakin saya cari tahu, semakin saya menemukan, semakin saya menyadari bahwa semua yang dikatakan firman itu nggak pernah bahasa kiasan atau metafor, atau bahasa perumpamaan. Waktu ayatnya berkata hidup dan mati dikuasai lidah, barang siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Itu bukan perkataan kiasan, puitis, atau perumpamaan. Tapi itu dibuktikan berkali-kali secara ilmu pengetahuan. Saya orang yang sangat suka sains, kenapa? Karena itu membuat saya makin kagum sama Tuhan, dan membuat saya setiap kali menemukan sesuatu saya gini, makanya ya Tuhan ngomong kayak gitu, makanya ya kenapa Tuhan ngomong kayak gitu. Nah, salah satunya adalah tentang DNA. DNA itu ada di mana saudara? DNA ada di darah-darah kita, ada di sel tubuh kita. Makanya kenapa Tuhan itu berkali-kali bilang, ada yang namanya kuasa di dalam darah. Kenapa dia harus mati di kayu salib dan dia harus tetesin darah? Karena darah itu yang mendamaikan antara saudara dengan Tuhan, saudara saya dengan Tuhan, dan menyelamatkan kita dari setiap dosa, kuasa kegelapan, dan setiap kematian dalam hidup kita. Nah, salah satunya gini ya saudara, bahkan waktu bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir, sebelum mereka dibawa Tuhan keluar dari Mesir, maka Tuhan itu bicara sama Musa, Tuhan itu membawa bangsa Israel keluar dengan tangan yang kuat. Karena ada seseorang yang kejam hari itu namanya Firaun yang tidak mengizinkan bangsa ini pergi. Dan yang Tuhan gunakan adalah 10 macam tulah. Kalau saudara ingat tulah 1 sama tulah ke-10, tulah yang pertama adalah darah, air menjadi darah. Tulah yang ke-10 adalah anak sulung mati. Dan sekali lagi Tuhan pakai tanda darah. Kalau tulah yang pertama, darahnya itu darah yang menuju kebinasaan. Karena orang sampai nggak bisa menemukan lagi air buat diminum. Karena semuanya menjadi darah dan bahkan semua makhluk hidup yang ada di sungai hari itu mati. Karena darah itu. Tapi tulah ke-10 ketika Tuhan berkata seluruh anak sulung Mesir aku mau bunuh. Karena dia sudah kurang ajar dan tidak ikut perintahku. Tapi hari itu Tuhan berkata melalui Musa kepada bangsa Israel, setiap kamu sembelihlah binatang anak domba, lalu kamu ambil darahnya, taruh darahnya di atas pintu. Setiap kali aku lihat darah itu, maka itu menjadi tanda yang membuat aku akan lewat, malaikat maut itu akan lewat, dan kematian tidak akan ada dalam hidupmu. Saya percaya kita punya Tuhan yang gak pernah melakukan sesuatu karena supaya cuma iseng, atau itu kebetulan. Dalam hidup kita gak ada yang kebetulan, amin saudara. Saya percaya bahkan mungkin coach sudah cerita berkali-kali ya. 8 tahun yang lalu waktu rumah kami kebakaran, waktu adik saya meninggal, buat saya itu gak kebetulan. Itu ada dalam rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Dan sampai hari ini saya bersyukur karena Tuhan pernah lakukan itu dalam hidup kami. Kenapa? Kalau Tuhan gak pernah izinkan itu, maka kami gak ada seperti ini hari ini. Kami gak menikmati berkat yang kami nikmati hari ini, dan bukan cuma berkat ya. Yang terutama adalah kami gak menikmati perkenanan Tuhan yang kami nikmati sampai hari ini. Buat saya, buat keluarga kami, itu adalah harta terindah yang gak bisa ditukarkan oleh apapun. Percayalah dalam hidup ini ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang gak enak terjadi. Kalau hari ini Tuhan mengizinkan ada yang namanya virus congor ya, virus stupid atau apapun namanya, jangan sebut dia corona karena dia menyebalkan ya. Jadi sebut saja dia stupid atau sebut saja dia congor atau apapun saudara. Tapi waktu Tuhan mengizinkan itu, saya ingat ada satu hamba Tuhan bilang begini, tahu nggak, ini tuh virus cuma mainan. Tuhan itu izinkan virus ini bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan izinkan, kenapa? Karena virus ini akan menjadi tanda yang memisahkan dan menguji hati setiap anak-anak Tuhan. Melalui virus ini maka akan terlihat siapa anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya bahwa sekalipun saya minum racun maut saya nggak akan mati. Melalui virus ini maka banyak anak-anak Tuhan akan terlihat seperti kata Yesus waktu dia di dunia. Dia berkata seperti ini ayat yang sangat terkenal saudara pasti tahu. Waktu dia melihat ke arah Yerusalem dari atas bukit Zaitun dia bilang begini. Jika aku datang nanti yang kedua kali, apakah masih kudapati iman? Dan dulu saya baca ayat itu mungkin saya nggak terlalu paham maksud Tuhan. Tapi hari ini waktu lihat virus sekecil ini saja, saya paham maksudnya. Loh virus kecil ini saja, orang kehilangan iman kok. Ini belum disiksa, belum disembelih, belum antikris di depan mata dan bilang kalau kamu menyangkal Yesus gue gorak lehermu.
itu belum, baru virus. Yang sebenarnya masih bisa disembuhkan. Tapi hari ini waktu semua ini terjadi, saya bisa lihat, ya Tuhan, benar banget ya. Betapa degilnya hati kami ini manusia. Dan betapa kami ini sangat berubah, mudah berubah setia. Kalau bukan Tuhan yang menaruh rohnya dan menyuntikkan DNA ilahinya dalam hidup kita, maka kita ini orang-orang yang gak bisa setia, saudara. Dan untuk itu sejak saya tahu ini, tiap hari saya doa dalam nama Yesus, Tuhan, aku ambil DNA ilahi. Tolong suntikkan DNA ilahi dalam hidupku, karena aku sangat butuh. Ini hidup dan matiku, aku sangat butuh. Nah hari ini izinkan saya coba tidak terlalu lama untuk share sedikit apa yang saya dapat. Imamat 17 ayat 14, di dalam darah ada nyawa. Ya, sekali lagi, di dalam darah kita itu ada DNA. Nah yang menarik saudara, boleh next. 95% DNA kita berasal dari nenek moyang. Dalam ilmu pengetahuan gini ya, di dalam setiap sel kita, jumlah DNA yang ada, selama beratus-ratus tahun, ilmuwan itu hanya menemukan yang berguna digunakan di tubuh kita hanya 2%. Yang terbaru lagi mereka temukan, 98% DNA kita itu tidak terlalu kelihatan gunanya. Sampai sekitar 2, 3, 4 tahun lalu, mereka menemukan bahwa sebenarnya itu berguna. Dan itu lebih menentukan nasib manusia dibanding 2% yang selama ini mereka pelajari dan mereka ketahui. Ini yang sebenarnya bisa melindungi manusia dari sakit penyakit. Jadi ilmuwan itu menemukan ada sekian persen, 98% lebih DNA manusia yang tadinya beratus-ratus tahun mereka nggak tahu ini gunanya apa. Hari ini mereka temukan bahwa itu sebenarnya sangat penting dan bisa menolong manusia dari penyakit-penyakit yang bisa menyerangnya. Nah yang lebih menarik lagi dia bilang begini, ada satu ilmu namanya epigenetika, epigenetics bahasa Inggrisnya. Ilmu ini berkata begini, gen seseorang itu bisa dirubah. Cara